Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Nah, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah, kedekatan non-Islam, yaitu Bro Daniel Mananta dengan UAS mengundang kontroversi. Bahkan orang-orang non-Muslim, kawan-kawannya sendiri, dan ada seorang pendeta juga Katolik kepanasan, nggak terima ya. Dimana Daniel Mananta kemarin ya membuat sebuah pernyataan, dia sepakat dalam 5 hal. Di antaranya ya salah satu poin yang disetujui oleh Daniel Mananta, ya Daniel Mananta setuju atas pernyataan UAS yang mengatakan bahwa ada roh jahat, ada jin kafir disalib, di patung ya. Mohon maaf, ada roh jahat, ada jin kafir atau jin kafir di patung ya. Dan ini membuat kepanasan orang-orang yang beragama non muslim ya, dan dia nggak setuju. Dan ada yang ini, ada seorang pendeta ya, dia punya YouTube juga, dan dia tidak terima dengan pernyataan Daniel Mananta ya. Padahal itu adalah sebuah secara logika ya, secara logika ini sangat logis ya. Namun anehnya orang ini menyerang umat Islam. Dia mengatakan bahwa seakan-akan dia menggiring bahwa umat Islam sholat menyembah Ka'bah ya. Dia mengatakan tolong tanyakan kepada umat Islam, kepada UAS. Pendeta ini bertanya, tolong tanyakan kepada UAS bahwa kenapa umat Islam menyembah Ka'bah pada saat sholat. Baik, mari kita simak videonya biar nggak panjang lebar ya. Nanti saya akan komentarin tentang pernyataan ini. Namun sebelumnya kita simak kembali dulu pernyataan dari Mananta, kemudian akan kita putarkan juga tanggapan dari Pak Pendeta ini. Baik. ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Itulah pernyataan dari Bro Daniel Mananta tentang patung, di mana ia menjelaskan bahwa patung itu ya sangat logis untuk tidak disembah ya. Karena dijadikan kayu bakar, tiba-tiba dia disembah, sedangkan membuat patung itu adalah manusia. Nah, atas pernyataan ini ya, ada seorang pendeta yang tidak terima, walaupun pernyataan dari Mananta ini masuk akal, sangat logis ya, masa Tuhan dibakar, enggak ya, dan sebagainya. Baik, kita simak langsung aja, tanggapan dari Pak Pendeta ini ya. Dia tidak terima dengan pernyataan Daniel Mananta ya. Baik, kita simak. Daniel Mananta seorang Katolik yang sekarang viral
ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung. Karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Lah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Nah, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Yang ingin saya tegaskan, pertama saya lihat Anda itu artis, bukan teolog, bukan. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, ruku mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Ruku sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini. Di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Bahkan di dalam ritual haji, untuk mencium batu hitam, kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Kalau di Arab Saudi itu namanya Hajar Aswad. Baik, ikhwafillah, itu tadi video seorang pendeta ya. Dalam videonya dia menjelaskan bahwa tolong tanyakan kepada UAS, ini ya tanggapan dia terhadap Daniel Mananta yang akrab bersahabat dengan UAS. Dia nggak terima. Nah, bahkan dia balik bertanya, tolong tanyakan kepada UAS, kenapa orang Muslim seluruh di dunia ini ketika melaksanakan sholat itu menghadap kiblat dan menyembah kiblat, mohon maaf, menyembah Ka'bah, menghadap Ka'bah, menyembah dan menghadap ke arah Ka'bah. Seperti itu. Baik, kita jawab ya, nggak usah ke UAS. Kita aja sebagai umat Islam ya, kita jawab bahwa pertama, kita umat Islam itu bukan menyembah Ka'bah, tapi kita sholat itu menghadap ke Ka'bah, menghadap arahnya itu adalah ke Ka'bah. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam ini dalam beribadah ini kita punya nilai satu kesatuan, nilai persatuan. Kan indah kita sholat menghadap Ka'bah. Aneh ya kalau misalkan ada menghadap ke kiri, ke kanan, ada ke timur, ke barat, kan nggak ada nilai persatuan di situ. Nah, satu. Yang kedua, Ka'bah itu hanyalah sebuah bangunan biasa, ya, hanyalah sebuah bangunan biasa yang dibangun oleh para nabi terdahulu, oleh nabi terdahulu. Nah, contohnya lihat, kita ada gambarnya ini, lihat Ka'bah itu kalau diganti kain kiswahnya itu orang pada naik lah, masa Tuhan diinjak-injak dan sebagainya, kan nggak masuk akal. Nah, ayo mau fitnah ini, non muslim ini mau fitnah apa lagi? Nah, bahkan orang-orang khusus ini sholat di dalam Ka'bah. Lihat gambarnya, raja-raja, bahkan Soekarno pernah masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalam, ya.
Ini mau fitnah lah apa lagi? Masa diinjak Tuhannya diinjak-injak sambil sembah, kan nggak mungkin, ya kan? Ketiga, harus dipahamin bahwa arah kiblat umat Islam itu bukan satu-satunya Ka'bah. Sebelum kita menghadap sholat arah kiblat kita, pada saat sebelum kita menghadap ke kiblat ke arah Ka'bah, kiblat ke arah Ka'bah, dahulu umat Islam itu pernah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa dulu sebelum menghadap ke Ka'bah, ya. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, setelah itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat menghadap wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, untuk kepada menghadap ke Masjidil Haram di mana di situ ada terdapat Ka'bah. Jadi, jawabannya adalah kita sholat menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, akan tetapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik, dia juga mengatakan tadi bahwa kenapa umat Islam ketika berdoa selalu menghadap ke Ka'bah. Kalau tidak menghadap ke Ka'bah, doanya tertolak. Itu tidak benar, ya. Kita berdoa menghadap kemana aja bisa. Ulangin, kita berdoa menghadap kemana aja bisa sambil mengangkat tangan. Tidak mesti menghadap ke kiblat. Tapi Rasulullah SAW selalu menerangkan kepada kita, disunahkan. Namanya disunahkan kalau dilakukan mendapat pahala. Disunahkan ketika berdoa menghadap ke kiblat, ya. Kiblat, seperti pada selesai sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu, ya. Tidak, ini orang Kristen ini, orang non muslim ini salah kaprah, selalu ingin memfitnah umat Islam. Tadi pembahasannya patung, kenapa larinya ke Ka'bah dan sebagainya. Ini nggak nyambung, ikhwah fillah. Dia mau menyamakan Hajar Aswad dengan Hajar Jahannam. Ya, di bawah bangunan ini kita digiring seakan-akan menyembah Ka'bah. Baik, saya kira itu tanggapan saya dengan orang non muslim ini, ya, memfitnah bahwa kita menyembah Ka'bah. Dan saya luruskan, wahai orang non muslim, kita bersaudara, ya. Kita bersaudara, janganlah mengiring sesuatu yang tidak benar, ya. Ini kalau pernyataan Daniel Mananta, dia non muslim bukan muslim, tapi kenapa kita yang diserang dan sebagainya, ya. Baik, seperti itu ya tanggapan saya. Kita sebagai NKRI harus saling menghormati. Kalau penyampaian seperti tadi itu tolong tabayun kepada orang yang orang yang paham, jangan asal ngomong dan sebagainya. Jadi sudah jawab, ya. Kita sholat tidak menyembah Ka'bah, tapi kita sholat hanya untuk arah kiblat kita, arah sholat kita sebagai nilai kesatuan. Satu. Yang kedua, sebagai itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan ketika kita sholat harus menghadap ke Ka'bah. Yang ketiga adalah ketika berdoa tidak mesti menghadap ke kiblat, tapi kalau bisa menghadap ke kiblat itu lebih bagus karena akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.